aku juga sebagai penasihat paguyuban. Oh iya Pak. Kaki aku anjuk bahannya. Iya iya. Aku cerita dikit deh, kau catat Catat. di kertas tuh. Oh iya iya. Singkat itu ya. Ini banyak cocok di bukunya. Heeh. Nah, itu. Oke. Lidah tradisional kan? Iya. Tradisional ya. Lidah tradisional ini kita ambil dulu dari mulai kerajaan Sriwijaya. Heeh. Asal usulnya. Nah, dulu pernah terkenal nama kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan ini, Baksel dulu. Itu fokusnya ke Palembang. Iya. Nah, kerajaan Sriwijaya itu karena dia punya karena maritim, suatu apa namanya, maritim itu memang dulu kan memang banyak di sungai. Jadi armada itu, itulah armada itu ya perahu bidar. Perahu bidar itu perahu. Sama bidar itu perahu. Iya. Bidar itu perahu pencalang. Perahu pencalang itu perahu pencalang itu hilang. Perahu yang cepat hilang. Oke. Nah, karena dia dikatakan namanya armada maritim di Sungai Musi. Nah, untuk apa? Karena armada itu untuk mengintai musuh. Oh. Saking cepat tadi. Kita begitu perahu itu langsung mengejar musuh, langsung menghilang. Nah, setelah dari Sriwijaya langsung masuk ke zaman Kesultanan. Sultan Mahmududin di abad ke-17. Mahmududin itu diteruskan dari semacam satu perahu untuk armada perang. Armada perang itu untuk mengintai. Jadi bisa juga sebagai untuk kalau raja itu bisa menyuruh, bisa mengantarkan informasi, surat-surat apa kemana kerajaan kan banyak kerajaan di daerah dulu masih ada dulu kan. Iya. Nah, tapi misalnya Palembang kerajaan dulu kan. Di Sumbaksel ini mencangkup mesti Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka, Belitung, masuk ke Sumbaksel dulu. Iya. Nah, sekarang bisa karena provinsi Melaka Sumatera baik. Lampung, Bangka Belitung, yaitu Jambi. Nah, zaman Kesultanan tadi, juga sebagai armada untuk maritim tadi. Nah, Sultan banyak lebih menggunakan ini untuk kalau misalnya menyampaikan misalnya untuk macam surat koresponden untuk mengirim kurir. Iya. Gitu kan. Nah, pada saat yang bersamaan sebelum masih penjajahan dulu, pada saat sekitar abad ke-17 itu, menjelang abad 18 ya, awal abad 18 itu ada seorang Ratu Wilhelmina. Sama Ratu Wilhelmina, satu lagi dua ratu jadi, dia berulang tahun. Kayak sini ada buku. Iya. Berulang tahun, diadakan lomba perahu bidar. Lomba perahu bidar. Nah, Ratu yang ulang tahun yaitu Ratu Wilhelmina dan Ratu Juliana. Ada pesta juga untuk lomba perahu bidar. Di samping bidar ya, itu juga kan setiap di benteng itu besar dulu kan, mungkin ada lambang banyak pinang. Nah, untuk masyarakat yang ujung-ujungnya itu kan menjual telur abang, gitu kan, jual ikan ini kan. Banyak pinang itu kebanyakan rata-rata orang pribumi untuk mendapatkan hadiah. Pokoknya olahraga yang membahayakan. Kalau tadi gitu nampak kan bisa jatuh kan, bisa kaki patah lah, seleo lah, nimpa. Jadi jangan tebak-tebak yang para ilan yang menir tadi, menir berat kan, yang orang Belanda menir itu ketawa melihat itu, sambil minum kan, melihat itu kan. Nah, perahu bidar itu sebelum Ratu Wilhelmina mengadakan ulang tahun itu sudah ada. Karena setiap dulu kan namanya sirah kampung. Sirah kampung dulu namanya. Bukannya sekarang kan kelurahan. Iya. Sirah kampung dulu. Ya kampung ada demangnya dulu ini kan, ada pati gitu kan. Ada pandeminya dulu kan. Penembahan apa dia. Jadi mereka tuh secara lokal mengadakan lomba secara ini.
Nah, begitu adanya kegiatan namanya tradisi apa namanya itu lomba daripada masyarakat yang setempat tadi, Ratu Helena dia mengadakan ini sayembara pesta. Nah, itulah lomba bidar di ulang tahun dia. Ulang tahun bidar itu asal tanggal berapa sih gitu. Berarti diadaptasi ya Pak sama Ratu Wilhelmina ini Ya, melalui dia dijadikan itu perlombaan. Perlombaan itu masih zaman Belanda dulu ya. Iya. Tadi sudah mitosnya waktu Sriwijaya masuk ke Sultan Palembang ya. Nah, ini dilihat kapan mulai perlombaan itu yang waktu Helena aja. Ini ada masalah. Aja fotokopi ini. Oh iya Pak. Saya jelas ini. Kalau yang terkait legenda Putri Dayang Merindu itu bagaimana Pak? Yang ada 2 laki-laki memperebutkan 1 perempuan yang akhirnya kapalnya terbalik yang melalui perlombaan perahu bidar itu Pak. Oh, bentar dulu. Oh, iya. Ini ada dulu. Oke Pak. Bentar. Ini bidar dulu pada saat masih zaman Kesultanan itu. Nah, kakek banyak pangeran apa yang pemuda muda yang mana itu dia akan memenangkan nanti ada sayembara. Nah, mendapatkan siapa yang menang akan mendapatkan putri. Putri raja atau ini kan, tapi kalangan dari bangsawan. Iya. Yang itu kan. Tapi maksud bangsawan itu dia bisa menggerakkan kata-kata anak buahnya. Banyak itu kan, perahu yang pendayung itu kan 57 sampai 60. Iya. Nah, 57. Sebenarnya 57 bukan 60. 60 itu cadangan tiganya. 57 orang itu satu di juragan batu, yang namanya tung itu. Pemukul Pemukul gong. Yang satu lagi untuk menimba air. Yang satu lagi mengemudi. Yang 54-nya untuk pendayung. Pendayung ya. Iya. Nah, yang bidar ini agak unik. Kenapa? Hanya Sumatera yang punya. Iya. Selain Sumatera itu ada juga di Kalimantan. Pasti jalur ya Pak itu namanya. Ini juga ya. Heeh. Ini latihan yang belakang. Mesti kita masuk jam penjajahan dulu kan? Iya Pak. Benar. Belum masuk mereka belum. Masih zaman itu juga masih POC dulu. POC itu 1602. Dia bubar kan 1799 POC itu. Nah, Ratu Helena ini ulang tahunnya ada sini. Ikut kopi deh, bisa. Ulang tahunnya. Dulu anak sungai Musi ini 100 lebih, 108 lah. Sekarang mungkin tinggal berapa puluh, mungkin 60-an lah, 50-an sekarang. Tak banyak lagi. Itu hilangnya tuh kayak gimana Pak? Siapa? Anak-anak Sungai Musi itu. Oh, jadi daratan. Oh. Nah, dulu kan rumah orang Palembang ini kan rumah limas. Mereka pada umumnya tidak ada misalnya mereka sekarang permanen ini. Yang ada permanen dulu kan zaman POC Belanda dulu itulah yang di Tanah Semut. Iya. Ya kan? Kantor itu sungai Kalipasir, sungai Sekanak dulu. Dulu kan di sungai Kalipasir ini, depan ini. Oh. Nah, dulu karena orang dulu kebanyakan dia menggunakan perahu ya, menggunakan kayu. Bahkan kayu-kayu yang unglen itu cagaknya, berawan. Itulah sampai besar rumah itu sampai ke belakang itu kan. Nah, itu dulu kan. Nah, mereka menggunakan itulah transportasi mereka dulu melalui pakai perahu dulu. Kan daratnya macam dihitung darat dulu tuh. Iya. Karena transportasi juga banyak melalui perahu dulu. Tak perlu. Nah, sudah ini kalian tahun berapa pun Ratu Helena dia ulang tahun. Saya pikir apa dulu kan? Ada yang merindu banyak dulu. Yang legenda itu legenda. Ada yang merindu Pulau Kemarau itu legenda. Pulau Kemarau lain lagi ceritanya. Iya. Ada yang merindu Simolek dulu kan itu hanya legenda. Kalau Bidani memang fakta ada sampai sekarang. Iya.
Betul. Terus ya, lagi itu masih zaman penjajahan ini. Iya. Belum masuk ke kemerdekaan belum. Jadi pertama Kerajaan Sriwijaya tadi merupakan maritim bagi angkatan laut dia. Iya. Ya. Dan di zaman Kesultanan juga sama. Tapi Sultan lebih fokus bukan ini. Di samping untuk mengintai, dia banyak mungkin yang untuk apa kita ini untuk mengirim kurir itu untuk apa mungkin dalam hal itu surat-surat. Gitu. Kan dari sepanjang rentetan sejarahnya itu ya Pak, menurut Bapak nilai-nilai budaya dan sejarah yang terkandung dalam tradisi ini tuh bagaimana Pak? Apa? Nilai-nilai budayanya yang terkandung dalam tradisi Perahu Bidar ini bagaimana Pak? Tradisi Perahu Bidar ini setelah dulu sudah kita merdeka, dan dilaksanakan tiap tanggal 17 Agustus. Ya, hari-hari kemerdekaan ya Pak. Tiap tanggal 17 adanya lomba bidar, lomba perahu bidar tradisional. Dan perahu bidar itu kalau orang-orang Palembang melihatkan satu paket itu merupakan satu kenceran. Kenceran itu ada lomba perahu bidar, ada panjat pinang, ada jual telur abang, itu kan sebetulnya semacamnya permainan rakyat, gitu. Hiburan rakyat. Bisa dibilang sebagai bentuk kebersamaan kali ya Pak. Kalau kita kan kalau kita di wisata ini kearifan lokal. Oh iya. Kearifan lokal. Tapi nyari tahu kan, nggak apa-apa, nanti saya fotokopi aja izin ya Pak. Jangan tidak foto kita. Ada ngasih tahu ini. Apa? Ya, 1.800-an ini kemudian 860 misalnya. Jadi bidar ini ukurannya panjang ya. Sebenarnya bukan 30, kalau mungkin 30. Dia tuh satu batang kayu yang merawan, satu batangnya dipotong ya. Panjang 30. Bidar itu relnya yang benar 29 meter panjang. 29 meter. Ada dia ini baru saya gelombang lain. Iya. Panjang 29 meter, lebar 1,5 meter. Tinggi dari sungai dari air itu perahu itu 0,8 meter, tidak sampai 1 meter, 0,8 meter. Iya. Nah, satu perahu itu isinya 57 orang. Isi perahu ya. Iya. 57 orang itu terdiri dari satu juragan yang nabung itu. Tadi kan Mimba, kemudi, itu yang 54 orang pendayung. Termasuk kemudi juga kan. Itu setelahnya, kemudinya, itu nahodanya, gitu. Terus ya, apa namanya itu. Nah, jadi waktu bidar juga, bidarnya ada macamnya, bidar. Kalau itu kan ada bidar tradisional, ada bidar mini, ya, ada biduk, kecil lagi. Kalau bidar mini itu biasa dilaksanakan lombanya setiap bulan Agustus dia di Kertapati di Kalamasa, sama biduk tadi. Nah setelah kita tahun 80-an ini ada lagi bidar prestasi. Bidar prestasi itu kita ukurannya ya. Bidar prestasi itu panjangnya 12,8 meter. Kalau lebarnya 1,2 meter. Tingginya 0,6 meter. Isi satu perahu itu 24 orang. 24 tidak jadi. Nah tapi kita kemana tidak lagi sekarang 24 jadi 22, tidak lagi mati juragan tadi. Yang mati juragan tadi salah. Jadi kita ambil 22 penayung. 22 orang penayung. Kalau 24 tadi termasuk yang nimba sama yang tadi. Sama gong tadi. Nah kalau 22 merangkaplah tukang nimba, tukang minat layung. Penayung gitu. Yang itu penayung itu. Nah,
Itu juga kalau kegiatan bidang prestasi ini kegiatan hari ulang tahun Kota Palembang. Oh, beda-beda ya Pak? Beda, berarti tahun 70-an mulai bidang prestasi ini. 72, hari jadi Palembang itu tahun 72. Berarti sekitar tahun 70-an. Itu bidang prestasi namanya, setiap ulang tahun Kota Palembang tanggal 17 Juni setiap tahun. Nah, apa lagi? Menurut Bapak ya Pak, Bapak sebagai seorang budayawan, bagaimana Bapak itu tahu atau mengenal mengenai cerita ataupun sejarah dari tradisi perahu bidari ini Pak? Sebenarnya bukan ini memang fakta. Karena dari kecil saya sudah tahu. Oh, berarti bukan kayak dari keluarga yang menurunkan? Bukan, iya. Sebenarnya karena saya ini memang karena saya di bidang pariwisata dan kebudayaan, saya mengurus itu sudah selama hampir kurang dari 98 sampai sekarang masih ngurusnya. Berarti secara tidak langsung Bapak 97, dari 96 saya pindah. Nah 97 mulai sampai sekarang. Berarti sudah 28 tahun. 28 ya. Nah, ini masih saya juga masih megangnya. Walaupun sudah pensiun, sudah 9 tahun saya pensiun masih megang. Karena saya masih ketua tulang. Maka ketua untuk kakek jurinya tetap di danau dan angkat laut. Nah saya sekretarisnya kakek saya tunjukkan SK-nya. Menurut Bapak sendiri, gimana sih cara memperkenalkan dan menyebarluaskan tradisi ini kalau di masyarakat? bidang tradisional itu tidak perlu dipromosikan karena sudah tahu. Karena sudah lama ya, legenda. Karena sudah tahu kalau tiap Agustus orang dari mana pas datang ke Palembang nak nyingok bidang. Nak nyingok bidang sampai nak melingok hiburan, nak beli tuh abang. Nah, dulu kan ditambah setelah kita merdeka nih ada pawai bangunan, ada mesti bikin stand. Setiap kampung bikin gapura dulu. Kalau 17 Agustus nambah bidang, 18 pawai bangunan. Nah sekarang pawai bangunan tidak diaduk lagi karena apa? Mengingat lalu lintas macet. Nah gapura-gapura itu agak kurang juga. Yang masih ada ini lomba bidang, pada Pinang, 2 Tol Abang. Masih sekarang ini. Nah, ada mitosnya juga, setiap lomba dulu masih mitos. Nah, setiap orang melomba bidang itu, saya itu ingat saya masih kecil dulu. Selama 1 bulan itu tiap malam kami itu nganu bidang itu sampai ada yang begadang, sampai tidak tidur, ngusuk bidang itu baca-bacaan lah, macam-macam. Nah sebelum tak mendekat bidang itu mereka tuh semacam ada misalnya sesajen. Nah, misalnya dupaan, ada mungkin menggunakan makan ada dulu kan ada pawang buaya. Ada misalnya buaya putih. Sampai sekarang masih dilaksanakan nggak Pak? Masih ritualnya. Tapi ya karena mereka tuh kebanyakan dia memulkan. Karena yang menang sih memang situlah ini mereka bertanding tentang mereka tuh lah. Karena tidak lagi seperti dulu. Kalau dulu memang setiap kampung paling tidak 2 ngirim atau 3, 5 1. Dia ada sudah punya apa namanya tuh orang-orang yang bisa katakannya hebat tadi, mempunyai ilmu tinggi. Jadi bisa jampi, bisa gimana. Nah sekarang ini lama-lama karena anak sungai tidak banyak ada, sudah tinggal orang-orang yang dulu yang support untuk masalah perahunya yang berduanya sudah banyak meninggal. Tinggal cocok ya karena perahu bidang mahal. Perawatannya 10 juta setahun. Pokoknya bidang sekarang tinggal dulu sampai 50. Waktu masih rame-rame dulu. Kalau sekarang tinggal berapa Pak? Paling tinggal sekarang paling banyak 10. 10. Ini baru tinggal 8. Ada 2 lagi buat bikin bidang. Jadi 10 sekarang jumlahnya. Nah sekarang makanya dulu tidak lagi makanya lomba bidang itu diadakan antar kampung. Paling-paling ikut bidang ini misalnya Pertamina, Industri, Semen Batu Rajo, misalnya kata Pemda, karena dia punya dana. Karena satu bidang itu biar kosnya besar bidang itu. Nah kita pikirlah, kalau hadiah itu lihat saja ya. Ini hadiah. Ini mau 2024. Dulu. 2024 ya. Nah, 2024 25 juta.
Dia. Ya. Orangnya 60. Karena kasih 60 dia. Yang turun di lapangan 57, 3 tadi mungkin ofisialnya, ininya, cadangannya. Ya. Nah, kalau 60, itu hitung. Kalau mereka dapat 300.000 satu orang, berarti 18 juta. Iya. Itu Allah sama makan nasinya. Karena bidangnya bukan satu harian lah sebelumnya. Kesiapannya 2 hari atau 3 hari. Perahu jadi perawatan memang duitnya. Kalau 10 juta, berarti minus. Jadi menang nomor 1 masih kalah, masih rugi. Cuman karena sudah menjadi tradisi. Kebanggaan tadi. Nah, pokoknya jadi melalui sponsor. Ialah Pertamina, istri. Nah, mereka sanggup bayar 40 juta, 30 juta, 20 juta. Ya kan? Nah, kadang mereka tuh kurang asing. Asal cukup mereka. Yang penting pas kakek menang, duitnya kasih ke mereka. Cuman misalnya karena misalnya hanya ambil pialanya sama sertifikat. Nah, duitnya kasih mereka. Karena mereka kurang. Pertama nak ganti biaya berapa? Mungkin karena mereka sudah ada kesepakatan, mungkin bond dulu 5 juta untuk perawatan perahu. Perahu kan nak didempul dulu, nak diandok dulu, dipaku, nak dicek dulu, nak dikeringkan, dia makan waktu, gitu kan? Menurut Bapak sendiri ya Pak, ada nggak sih tokoh ataupun lembaga yang berperan penting dalam pelestarian bidar ini Pak? Itulah yang mestinya harus melalui dinas pariwisata. Pemerintah Kota Palembang dalam ini dinas pariwisata. Dinas pariwisata Kota Palembang yang utama, dinas pariwisata provinsi. Itulah yang bisa jadi kita Bapak angkat untuk menini. Tapi sampai detik ini belum ada. Hanya bisa menyiapkan untuk lomba saja. Oh, tapi bisa kayak dalam perawatan dan sebagainya itu nggak ada ya? Belum ada. Karena waktu saya masih aktif itu pernah saya sekali. Di tahun 2014 atau 15, saya masih aktif. Itu saya bantu hanya biaya 5 juta. Itu baik kena temuan dari sekolah. Nggak boleh. Alasannya tidak boleh ini. Harus misalnya sewa. Nah sewa, saya boleh sewa. Tapi sewa juga belum bayar pajak, belum apanya, banyak tutup juga, nggak boleh kalau mereka tuh. Jadi kita katakan sewa. Nah sewa tadi karena tempat sendana ditolak. Jadi yang ada ini kegiatan bidar ini hanya lomba, memberikan hadiah. Jadi pada peserta itu silakan peserta dari mana, dari Banyuasin, dari Oku, apa dari ini, apa yang dari Lahat, dari mana, untuk Palembang, silakan. Mereka tahunya ada perahu. Oleh pemerintah kotanya. Nah nanti kami siapa yang menang kami kasih hadiah. Uang tunai tadi sebesar tadi. Ditambah lagi trofi. Nah bagaimana supaya mereka mendapatkan bantuan dana untuk melakukan? Mereka cari sponsor. Mereka berproposal. Ya proposal melalui ke badan usaha milik negara maupun daerah. Ya lo misalnya Semen Batu Gajah, atau Pusri, atau Pertamina, atau bank di mana. Nah mereka itulah mereka sanggup. Nah kalau mulai di kampung, dulu kan mulai duitnya. Oke, berarti kembali lagi ke usaha individu ya Pak? Individu tadi. Itu makanya bicara tadi, tempo lama tambah kurang, akan punah kalau lama. Dulu kan 50. Iya benar. Nah, sekarang udah 10 ya Pak? Nah baru 40. Saking banyaknya. Karena apa? Dimakan ini, rayap. Kan kayu hancur. Iya benar. Itu kan, nggak bisa tahan lama dia. Iya. Nah, untuk menjaga supaya dia tahan lama diarah. Itulah kayunya didempul, yang rusak diganti, dengan ini kan. Nah, ditampel-tampel lah gitu nih kan. Nah, itu kira kan. Menurut Bapak sendiri ya Pak, simbol budaya apa sih yang paling kuat yang tercermin dari perahu bidar ini Pak? Dia tuh bidar itu dulu kan di depan kan ada macam-macam, ada gambar naga, ada gambar ular, itu palak itu bidar itu. Ditambah dengan yang nambung punggal pakaian kesultanan, dong yang mereka dayunya mungkin pakaian seragam. Kita kan ada ketentuan syaratnya di situ kan, harus seragam. Walaupun tidak pakai baju seragam, ini kan kata tertib gitu kan. Artinya ada ukuran perahu ini, benar nggak? Saya bilang 40, ukuran 29.
Pendayungnya bener. Benar ya ini. Ya kan itu. Nah, ini kan ini salah stigma ini. Apa sih Pak arti dari simbol-simbol itu Pak? Ada artinya nggak? Masuk tuh Kayak simbol naga itu tuh artinya apa? Misal kayak pemukulan gong itu punya makna yang kayak gong, gimana? kalau gong itu tuh dia memberi semangat. Gong layung semangat ini. Bidar itu tak bisa satu layung di atas, satu ini kebalik pasti. Harus sama, dong. Dia semangat. Sampai semangat, dia ada di keluarga sampai baca-baca. Terus macam itu yang masuk ke simbol tadi. Kalau bentuk kepala naga, bentuk gajah, bentuk apa itu kan mungkin dari daerah kita ini kan ganesanya, harimau gitu kan ya. Oh, kayak simbol dari masing-masing daerah gitu ya mungkin. Ya gantung kalau misalnya dia ada mana, misalnya kalau misalnya dari Batu Ajo apa, kan ciri khasnya ya. Nah kalau itu kan mungkin Palembangnya apa, misalnya Palembang mungkin bisa saja misalnya berbentuk kepala buaya, biawak, atau ular gitu. Itu aja. Sebenarnya kata-kata mereka tuh tidak juga sebenarnya bidangnya sesuatu yang jelasnya kan sebenarnya sesuatu apa nama ikon itu kencekan lebih menggol itu. Kalau bidang panjang sama bacanya ini. Hanya itu mereka ada bentuknya, ada warna merah pelangi, ada ciri khasnya. Misalnya warna merah sama ini kuning jawabannya dari bidang dan ini masing. Misalnya biru sama hitam dari oku, misalnya oke bidang warna ini coklat warna apa di kiasnya, berarti ada nomor di lambung perahu itu. Nah bentuk kepalanya kadang-kadang tidak tahu kita apa simbol apa mereka pakai itu, kira kan? Kaki baca sini bagi apa simbol sini bisa kalau ada sini. Iya Pak. Bapak sendiri melihat posisi tradisi perahu bidar ini bagaimana Pak dalam kerangka kebudayaan Sumatera Selatan? Iya. Bidar ini malah sudah kita nasionalkan, itulah Ken tadi, ada Ken. Karisma internasional, sudah masuk internasional di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Dari tahun lalu ya Pak? Dari 2004 mulai. Iya. Nah sekarang saya dengar bidang air ngomong sudah masuk 50 kita untuk nasional. Mungkin bukan di Darban, mungkin banyak lain-lainnya. Mungkin masuk dalam pempeknya, mungkin songketnya, semua mungkin seluruhnya. Nah itu mulai 2004. Saya dulu pernah malah bukan nasional, saya internasional kan dulu. Waktu rencana SEA Games dan Asia Games. Saya waktu persiapan Asia Games itu saya masih aktif. Setelah waktu Asia Games saya pensiun 2016. Nah, saya sudah nawarkan waktu di kapalan waktu di Giri Agung itu. Kita sudah berbeda, tetapi dengan hadiah yang besar. Saya menganggarkan 2 miliar dulu. 2 miliar. Hadiahnya aja hadiah. Ya. Karena melibatkan mungkin nilai internasional itu bisa dari Korea, dari yang tetangga nih Malaysia, Singapura, mungkin dari Brunei gimana nih kan. Tak mungkin dengan kita kasih hadiah dolar. Ya kan? Nah, mungkin lah macam sebelum 5 juta mungkin lah untuk mereka besar kan. Belum hotel mereka untuk dapat tadi kan. Nah, jadi sudah ini rupanya jadi. Itu pernah musim Cilegon 3 kali, tapi sepi juga masih musim Cilegon internasional itu musim Cilegon. Bahkan dananya nggak bisa miliaran itu. Nah, menurut Bapak, apa yang menyebabkan hal itu sepi gitu Pak? yang pertama yang lakukan kita promosikan hanya bidang personal, bidang. Perahu Nagoya tidak ada kenal, perahu Nagoya dikenal di luar negeri. Seperti misalnya di daerah misalnya jauh-jauh sana, misalnya di arah atau kita ini kalau misalnya di Singapura misalnya atau misalnya di luar negeri lah, di luar negeri lah yang ada itu tuh. Memang ada perahu Dragon Boat namanya, Dragon Boat. Nah Dragon Boat itu tidak sebanyak ini jumlahnya, hanya 8 orang. 8. Ada kane orang dua yang dua lagi itu. Nah itu internasionalkan. Kita internasionalkan. Kenapa dulu dari daerah, dari pengumbuk, dari mulai kita start dari Banyuasin dulu, mulai sampai ini tembus ini
keliling terus saya variasi nembus mana itu dari Moreni memang apa nembus di jalan. Tapi karena pertama sudah kita promosi ya masih tak juga. Pertama orang malas kan nonton masuk hutan itu, bukan kayak di luar negeri. Iya. Nonton dari terus tetap pas kita lihat saja waktu kita pindah Indonesia sini, kita ramai juga. Jadi pasang tenda dengan dana besar. Ya, dana besar itu apa? Banyak digunakan untuk apa? Masa kulinernya, perhotelannya itu makan biaya besar. Jadi kita menyambut orang itu datangnya ke hotel, armadanya, sudah tuh kulinernya, sudah tuh tendanya itu. Padahal para Aus tidak banyak gunakan ini. Karena melewati anak-anak sungai-sungai yang rawan kecelakaan itu. Itu biaya keselamatannya, biaya orang-orang pengamanannya, itu yang besar. Kalau tidak, dia tidak mati aku pasti orang tahu, pasti rame, sampai di ampera penuh. Benar. Nah, penuh, sampai penuh ampera. Nah, jadi kurang. Kalau macam perahu naga apa itu kurang. Bida juga, bida prestasi agak kurang juga. Tidak ramai juga seperti yang paling ramai bida tradisional. Paling banyak. Tanpa pemberitahuan sudah tahu. Kenapa ya Pak begitu? Karena sudah lama. Oh iya, lebih dulu tradisional, Lebih dulu. baru yang anak-anaknya ya Pak. Karena sudah lama. Dia dari mulai tahun berapa itu? Dari mulai zaman Sriwijaya, zaman Kesultanan. Iya. Sampai itu mereka. Ini yang paling kita bagian provinsi dapat dianggap terakhir 20 Agustus karena dulu tuh bulan itu masih dikatakan COVID tanggal 21 itu hari-harinya rombongan kawan-kawan dari Paguyuban itu datang ke rumah. Jadi saya sarankan begini saja, kita bikin proposal siapa yang dekat sama gubernur Hemanderu. Rupanya ada Pak Kades dari Pemulutan, kawan baik. Nah, atulah Pak Kades, kita buat proses, nanti saya tanda tangani. Jadi ini kini saya sebagai ketua, serta si Jamit Jinting, diketahui Pak Dinas. Nah Pak Dinas tahu itu maksudnya kan Pak Dinas misalnya Pak mesti kota, dikit Pak Dinas OI. Tak apa-apa penting, yang penting ini. Hari ini kita mula Pak Hemanderu malam, kayak orang berapa itu. Saya memang sengaja ikut karena enak lagi yang masuk Palembang hanya dari pariwisata Palembang. Kalau pesan tersiul dari enak dengar nanti. Yang penting berhasil. Alhamdulillah Pak Hemanderu manggil Pak Aupa selaku Pak Dinas Pariwisata Provinsi. Aupa pada saat itu dipanggil, pokoknya laksanakan dana kita tanggung dan tidak pakai APBD. Ini sponsor. Bukan mas regulernya sampai hebatnya mati panggung. Kalau dulu panggung itu panggung biasa. Di panggung yang staging itu yang mahal itu datang artis, datang itu bukan dikit lagi dananya. Hadiahnya hebat juga, besar juga hadiahnya. Waktu tahun itu 2022. Acara itu ya Pak? Iya besar dananya. Nah jadi kita juga tuh bangga jadi juri. Kalau kami dulu juri dapat 200-300, dipotong 300 potong pajak. Jadi 1 juta tak kata pajak, bersih ini mau. Enak, kita dapat ini pula piagam, dapat piagam, dapat sertifikat, lengkap dulu. Nah, itu juga. Nah akhirnya terpokulah kota, tapi saya tidak nyindir. Waktu rapat saya tunjuk. Waktu rapat mengadakan media lagi 2023, saya ngomong, takut masa dengan alasan ini tidak ada dana ini. Tapi mestinya provinsi bisa. Baru pertama sekali provinsi. Kita puluhan tahun. Masa tidak enak yang ini. Nah ini ada tapi tadi masih ada yang kecil lagi. Lebih kecil lagi lebih ya kecil Pak? lagi. Ini ada 23. Iya. 2023. 19. Nah, 15. 2019 itu ya? Iya, 19. Pak, izin foto boleh nggak Pak? Mana? Ini? Yang foto ini foto yang apa malah? Ini 2003. Iya boleh. 2023.
2003, 25 sama nih, sama 2024 ya. Itu sama dinas, tapi yang provinsi ada. Saya lihat dulu, ada yang nanya asik berapa sebenarnya. Kalau saya ada semua. Ini saya, nama saya nomor 2. Nomor 2 itu. Itu belum haji, kemarin tuh haji Pak. Kalau saya ini RHM 2022. Bias. Pokoknya lebih besar lagi hadiahnya. Belum saya tahu belum. Dan mereka semuanya baik panggung apa memang super bagus. Setelah Bapak bilang tadi bahwa masyarakat itu sudah sangat mengenal perahu bidar ya Pak. Nah jadi saya sudah masuk zaman ke Ratu Hena ulang tahun. Nah, itu Hena itu lahir 30 Agustus. Tanggal 30 Agustus. Kalau kita kan, nah setelah penyajian sudah selesai, waktu kita merdeka, itu Eropa bukan angkat tanggal 30, tiap 17 Agustus. Mereka sampai sekarang. Tapi masih deh kalau ini melomba. Di tanggal 22, ada yang pernah melomba tanggal sekian. Enggak boleh, mungkin saya waktu rapat dengan Pak Kapol Dewa, waktu calon itu kami ngomong ginian, minta di data nasionalin tidak boleh diubah tanggalnya, 17 Agustus. 17 Agustus tetap tiap tahun. Alhamdulillah waktu Dewa menyanggupi. Nah akhirnya mulai 2005 ini alasan tadi itu terbentuk dengan upacara 17. Saya jawab, saya 21 tahun saya megang. Ada upacara, ada UKM. Tapi kita sama. Karena bidang mulai jam 10. Iya. Upacara kan pagi jam 7. Iya, jam 9 lah sudah. Sudah selesai. UKM sudah atur pinggir. Tidak ada masalah dengan. Nah, sekarang kalau Pak Kata Jawa sudah ini ada nih. Kita atur baik tiap tanggal 17 Agustus upacara kita pindahkan. Tidak lagi di PKB. Mereka pindah lah sekarang di Kamboja. Jadi kita memang bagus gitu. Aman. Tidak kendala lagi gitu. Gitu. Nah, ini kaki foto ini. Maksud dengan kaki dewa. Alhamdulillah berhasil. Jadi mulai tahun 2025 ini udah setiap tanggal 17 17. Agustus ya Pak? Iya. Tanggal 17. Iya. Ini saya ngomong. Ini saya ngomong. Di Kelapa Kesultanan, Sultan di Makayu tuh. Ini. Ini dewanya, ini saya. Ini dewanya kan? Iya Pak. Ini sultannya. Ini ketua ini kalau banyak ini kamu pakar kalau ini ketua Bung Baja ini. Nah saya menyampaikan masalah bidar, hanya beliau setuju. Sudah buatlah fakta integritas, bikin. Nah kami audiensi sudah ketemu, sudah ditetapkan dibakukan bahwa tiap tanggal 17 Agustus tetap bidar, tidak boleh ini. Sekarang upacara harus ngalah. Alhamdulillah gitu. Karena kendalanya apa? Banyak orang di daerah itu kecewa datang ke Palembang, tahu-tahu bidar sudah nggak jadi tanggal 17 Agustus. Tahu-tahu berubah, kecewa, lama apa? Ongkos habis, biaya habis, mereka kecewa. Yang indah ini nggak tahu mereka tanggal berapa. Nah sekarang kita baku tanggal 17 Agustus, tidak boleh berubah. Sekalipun belum puasa.
Oh, Tetap walaupun itu- bulan puasa. Itu laksanakan. Iya. Iya. Kalau ada pengecualian harus benar-benar disampaikan melalui gadir, melalui kabar harus ini seluruhnya. Harus jelas itu. Bapak sendiri setuju nggak kalau perahu bidar ini digunakan sebagai identitas budaya dari kota Palembang? Ya Pak? setuju. Itu memang ikon. Mm-mm. Ikon itu. Kalau kemarin Iya. dulu tuh kan orang tahu kota Palembang ini kan dengan pempek kayak gitu ya Pak. Iya. Ya kalau kita tahu kuliner. Mm-mm. Nah kalau bidar itu tradisi satu hiburan rakyat. Hiburan rakyat dan sekarang sudah makanan nasional kan. Itu melaju karisma event nasional ini masuklah di kalender di Kementerian Pariwisata. Menurut Bapak apakah Itu juga waktu saya di rapat juga dengan adanya fokus investasi masalah bidar juga, Mm-mm. saya hantam juga waktu itu betul di kementerian ini fotonya. Saya ingat, saya hantam juga itu. Tapi mereka menjawab semua gimana waktu kebijakan Indonesia banyak dulu. Pertama dulu di Gang Cafe ada LIPI dari pusat, dia penelitian masa bidang, saya kasih masukan juga supaya diperkuat. Alhasil kalau nggak banyak ini mungkin terdengar juga, mungkin mereka harusnya ya menyanggupi, Iya. menyanggupi untuk tetap jelas tidak harus berubah dan juga mungkin memikirkan bagaimana untuk melestarikan bidar jangan sampai hilang. Apalagi bidang sampai berkurang banyak. Terus, ini saya ngomong. Nah, di BKB, Iya, di BKB. saya ngomong langsung. Nah, ini waktu di kapal, saya ngomong juga sama dengan ini waktu masih waktu PJ, belum wali kota yang terpilih, waktu PJ, waktu masalah kapal kembang dadar. Banyak betul. Nah, jadi setelah kita merdeka, tiap tanggal 17 Agustus diadakan lomba bidar. Itulah kata orang Palembang itu kenceran. Kenceran itu satu paketnya dengan bari tambang, banyak pinang, telur abang. Satu misalnya ada misalnya kalau di kampung-kampung ada gapura dengan bambu kuning apa itu kan, bambu runcing apa itu. Kalau misalnya Agustus 18 itu pawai bangunan tapi tak diaduk lagi sekarang karena mengingat lalu lintas macet. Nah nanti aja apa lagi tanya sekarang waktu kopi lagi. Tadi Bapak bilang sangat setuju bahwa perahu bidar ini digunakan sebagai identitas kota Palembang ya Pak. Iya. Nah, menurut sepemahaman Bapak sendiri, sudah sejauh mana masyarakat ini mengenali dan mengakui bahwa perahu bidar ini sebagai bagian dari identitas kota Palembang, Pak? Sudah ada belum masyarakat ini? Identitas itu kan kita KTP di diri. Ya? Kalau bidar itu intinya sebenarnya baik. Itu semasa satu ikon Palembang yaitu misalkan tradisi hiburan rakyat yang memang dari dulu. Oke? Termasuklah pempek, ya kan, yang kuliner ini kan. Setiap hari berapa ton dikirim itu kan, pempek kan. Dan itu yang lain banyak, songket juga masuk juga kan. Ya, sebenarnya bukan bidang khusus. Memang bidangnya memang dikenang dari turun temurun tetap tahunnya Agustus, bebas, kenceran. Ya, jadi masa kecil lebih fokus apa? Yang identitas apa yang dia ke masa bidang. Di bidang ini apa maksudnya? Yang jelasnya kearifan lokal. Kearifan lokal itu kegiatan yang menghibur rakyat yang hanya batas kota Palembang dan mengundang kabupaten kota di Sumatera Selatan. Bisa juga dari luar Sumatera Selatan. Gitu. Tapi kalau kita mengundang dari Sumatera Selatan ke Jakarta misalnya Bandung apa, ya mana dokter hadiah ini ongkos rugi. Kalau misalnya dari OI dekat, sekali dekat, melalui sungai. Kalau mereka mengundang Jakarta, naik kapal berapa? Tidak balik modal ya, Pak? Modal, kecuali hadiahnya 200 juta. Iya. Apa setengah miliar, pasti kami. Tapi kan itu gitu. Sampai ke penjagaan Palembang, mana baca mana kalau hadiahnya itulah. Misalnya ada mobil, rumah,
ke Jakarta, ke mobil, rumah, apa mana, bagus itu. Kalau belum bisa, nah itulah kendalanya. Jadi kendalanya masalah kurang hadiahnya kurang besar. Ya, sudah itu kendala di perahu tadi karena apa? Biaya perawatan pemeliharaannya jadi bagus karena orang-orang sekarang ini bukan dulu lagi masih zaman ya abang masih berduit dulu kata lagi karena lalu menurun. Jadi mungkin turunnya kata berduit bapak anak cucu lalu buntung. Mungkin dulu rumah dulu kan bawa di tempat nyewa bebek disewakan jadi lakumu sekarang ini ya kan jadi. Tapi perahu bidari tetap berpotensi ya Kak, maksudnya tetap terlestari hingga sampai kapanpun? Tetap sampai kan sekarang, alhamdulillah masih. Bahkan sudah ada dorongan nih, ada 2 lagi bidar, termasuk Jaka, nampak bidar, Jaka dulu, dan banyak ke bidar juga yang baru. Menurut Bapak, makna budaya apa sih dari perahu bidar ini yang paling penting untuk diwariskan di generasi kayak kami ini Pak? Iya, kalau bidar itu kan jelas tetap yang pendayungnya tidak mungkin lagi yang dari Palembang. Banyak yang memang sudah menyatu kepada kepribadian itu yang sudah mencintai bidarnya orang-orang dari Mulutan. Mulutan kan masuk dekat kota Palembang, walaupun juga kabupaten OI. Sama seperti dan Muluk. Muluk kan dari Muluk juga, Muluk. Tapi kalau ini untuk Palembang, ya itulah. Jadi kalau di Palembang tidak mungkin siapa mau dayung. Jadi mana perahunya, mana biaya besar biaya karena mereka itu tiap hari bidar itu kan perahu tiap hari di sungai itu. Jadi itu pelihara. Itu mereka kadang memerlukan biaya pemeliharaan setiap tahun itu. Tapi tradisi ini masih relevan ya Pak untuk masih, generasi kami kayak gitu. Tetap dia masih, tapi tidak menurun kepada ini, menurun kepada misalnya siapa kami. Kalau mereka terus menurun. Misalnya mereka tuh, nah misalnya sekarang masih kasih jamin penting ya, kayak anaknya, nah kami masih sehat. Nah kalau yang masih banyak ini hujan. Ini nama-namanya. Nah ini, kami pakai pasal dulu. Berpuasa bidang, bodoh-bodoh. Yang nikin pemulutan baknya OI. Nah ini kalau sini jadi situ. Perahu hias ini termasuk dalam satu Nah, paket perahu hias bidar itu kan, nggak? iya karena supaya menyuarakan kegiatan terlibat besar, ya ada perahu motor hias. Nah, komunitasnya banyak dari kecamatan ikut karena bergabung. Bisa 4 kecamatan satu perahu motor hias. Misalnya 10 juta, pajak 2,5 juta. Tapi bidara sanggup mereka duitnya. Iya. 40 juta, 30, paling pula 20 juta. Tak sanggup mereka. Ya kalau perahu hias dia bisa. Jadi strategi yang terbaik untuk menjaga kelangsungan bidar ini kayak gimana Pak? Yang pertama pentingnya pemerintah harus bisa mendukung pertama masa pembiayaan, utama biaya pemeliharaan dan perawatan bidar. Tuh. Jadi bila perlu pemerintah itu bikin yang bidar. Bikin bidar berapa misalnya. Kalau dulu kan zaman Pak Alif kan dia bikin 3 bidar. Untuk apa? Kalau ada dari daerah-daerah yang mau ikut, kalau tidak ada bidar, dia bisa pakai. Iya. Dia bisa pakai. Nah sekarang ini kalau bisa, pernah saya usulkan dulu, masih zamannya Pak Isandana, wakil wali kota Pak Tolha, 10 bidar. Nah, dulu kan belum ada, zamannya masih berapa dulu, belum 16, 12 dulu. Nah maksudnya itu bidar itu akan dibikin. Nah, mungkin kalau kita minta kayu panjang itu bisa melalui Kalimantan mungkin melalui Menteri Kehutanan atau kita bikin dari fiber. Maksudnya itu setiap kecamatan yang dekat sungai kita kasihkan. Misalnya itu ya, camat Subang 1 ini bidarnya.
tamat bukan dulu dua ini bidannya. Memang kata ini bidannya pelaju ini. Nah mau tak mau tiap tahun dia harus ikut. Dia sudah ada bidan. Ya, tinggal paling-paling pendayung. Nah pendayung bisa menekan pelaju, bisa jual latihan. Nah itu untuk membantu supaya ringan. Tapi halasnya tidak setuju. Padahal bidan saya mengajukan 60 juta. Kalau sekarang kita 100-an sekarang. Dulu. Nah karena tidak ada lagi ya tadi tak usah nak buat bidan. Bantu biaya perawat tidak ada. Hanya dapat hadiah baik. Hadiah itu tak cocok sebenarnya. Hadiah tadi. Karena akhirnya apa? Tadi yang bilang tadi. Paling-paling sponsor aja bisa. Nah sponsor itu kan siapa menang kan biar duitnya, biar trofi sama tiketnya. Tadi mereka mau. Sudah ada pakatan. Lalu sebentar ya, saya ada yang punya bidan. Kalau Jaka itu 2 bidan sekarang. Jaka bidan 2. Ya kemarin juga wawancara Pak Jaka, dia bilang dia buat bidar juga Ya, sekarang. nambah 2 aja. Berarti kan dia nambah lagi berarti bisa 4 bidannya. Dia nambah lagi. Nah ini ada, kamu fotokopi lah sebentar ini, sebentar ini biar enak, kami nungguin, nanti sekali kan bidan. Sini biar pinggir. Oh ini ada ya Pak? Iya ada samping ini Pak. Ada boleh ya. Iya. Fotokopi lah ini 1 ya, sampai habis kan. 2 ya, panjang ber. 3 ya. Terus sampai habis ya. 4. Sampai sini lagi. Nah, 30 lembar tak salah. Nah, ini lagi. Dan ini kan buat gambar-gambarnya untuk supaya kamu skripsi aja. Sudah habis. Sini. Nah, sudah habis. Enggak salah. Habis asal lagi ini. Iya. Asal lagi nih. Oke, asal lagi nih. Oke. Ini kan. Yang itu Pak Yahya meninggal sudah. Belakangnya meninggal. Ada Bu? Ada ya? Ada. Sini deh pinggir, sini. Jalan kaki deh. Panjang dulu biar enak, biar jangan ini. Biar tu di atas yang folio tu. Kurang. Kaki sudah ada semua dia mulai ini. Tahu berapa ratu ulang tahun ya. Tidak. Nanya. Nah, diskusi bidang. Saya tanya. Nah, diskusi ya. Saya selaku ini kakak ketua pengguruan. Saya ini ketua bidang dan senang pasti. Bapak izin foto ya Pak? Tanya, betul. Kalau kita mengingat ini, sedikit. Izin foto ya Pak, ini rekan saya. Oh, iya, boleh. Sedikit benar, saya enak bidang foto ini. Masa baik apa ya, Bu? Luar, ini. Ini bidang kan? Nah, ini. Ya. Dulu kan ada nih, nah nama buat kami ya kan, saya dapat saya ngomong itu kan ada Jaka itu kan, nah, itu jabatan mereka itu kan, nah, tinggal itu ya penerus ini berapa ini? Misal kayak yang budayawan kayak Bapak masih ada lagi enggak Pak yang kayak penerusnya atau generasi selanjutnya? Banyak sini nih ada Febri Alani, Febri Alani, tapi dia minta ke seluruh. Kalau bidang khusus kita khusus. Kita bidang khusus. Bapak cuma khusus bidar ya Bidar Pak? ya bidar. Nah ini kan, nah macam Jambik ini Alkat anaknya bisa menguruskan Jambik ini, tapi masih ada, tapi anaknya bisa juga. Nah, misalnya Ajok Gomble, Kades, nah bisa David, nah, kan ada penerus. Dia kalau untuk bidar yang dipemulukan sudah ada penerusnya. Kalau Palembang ini paling Pak Yahya Jaka, Yahya meninggal. Pak Hasan, Pak Hasan, Pak Wali Kota, tapi sudah tua. Kalau apa umur kali. Pak Yahya tadi yang buku ini cuma buku meninggal. Kalau ini masih dari balai ini balai bahasa ini masih ada orangnya.
copot ini sama untuk saya. Nah, lalu kan mungkin apa lah nama saya kan? Ya. Udah lama banget ya Pak berarti. Sebenarnya karena menurut ketuanya saya, tapi karena mengingat karena Lana perlu kaji masalah militer, jadi anak perlu dia. Kalau saya kira bahaya kita. Oh, jadi anak kalah anak menang loh, ribut. Ini buat saya pertama saya ukuran tidak sesuai orang berapa, saya masih mau sendiri. Nah, kendala di bidang ini ada kendalanya, masalah biaya. Ini satu bidang satu yang terakhir ya, kemarin. Nah, ini bidar ya. Nah, ini tangan saya nunjuk ini. Ini saya. Nah, saya melepas saya belakang saya. Juga pakai pistol. Letak langsung ini mereka. Ini bidar ya. Nah, ini siap. Ini, nah, ini saya nunjuk kan. Itu langsung dari 3, 2, langsung ini. Ini kan ini, bidar Melayu. Nah, ini dulu, kan, bidar ini bidar. Ini landar, nah, ya kan? Tapi melepasnya kita, tapi di finish yang jaga, nah, jaga, karena paling gawatnya di ketat kali rebut ini, ketat. Nah di finish itu ada kalau tunggu rasa ini, tapi dia ada penunjuk akun merah, tapi tak bisa ada kamera, bisa ini, kelihatan itu. Ini kan lah, nah, penunjuknya 3, 2, naik alatnya, bentar kita tunjuk alatnya. Nah, ini lah kan? Saya beli kan? Asli kan? Saya simpan masih, nah ini kita hancur ini. Berarti setiap tahun Bapak masih terus mengurusi ya Pak? Oh iya masih, nggak ada, bisa ada mati, nggak bisa, nggak sanggup. Sanggup. Karena kami sudah sekian tahun itu sudah hubungan emosional itu kuat dengan air lanai, air laut, kaki LP. Backang, dishut, rasanya menyatu. Jadi kalau misalnya, ya mungkin ya saya kita bisa lah ngomong. Kalau ada apa-apa, komandonya saya, komandonya. Jadi untuk melepas bidang pertama saya dulu. Masih ya Pak sampai sekarang? Sampai sekarang pasti. Nah nanti kakek waktu sudah final, sekali melepas itu kembali kota. Dari sekat, dari sini ke sekat, nanti pakai hal lalu. Itu. Saya sudah santai dulu, saya silakan. Jadi mulai penyisian, semifinal saya turun. Nah, pas waktu final, saya sehat, silakan Pak Wali Kota. Ya, benar pagi. Manggil orang itu mau lama lagi. Iya benar. Kalau cepatan waktunya hanya berapa menit, nah ini waktunya. 10 menit paling lama 2 detik, 4 detik, 61 second itu jarak tempuh nomor 1. Nomor 2 tak jauh jaraknya lah. Nah, ini waktu yang ini sama pemenang, ini yang waktu ini 3-4 lebih cepat lagi dia malah. Iya ya. Cuma 8 menit. Ya, gitu. Jadi tidak perlu ditulis harusnya lagi, karena ini kan 3-4, jadi aku bingung menanya kenapa bisa juara ini, kapan juara lebih dulu kan? Padahal ini kan tidak sambung, ini dulu. Dia pas 1, 2, 3.
yang 4 ini yang 4 ini berebut ini. Iya. Berebut 45 berebut juara ini. Oh, ngerebut juara Ya, apa? ya, ya 4 5 6 nih. Mm-mm. Ya kan? Jadi dua lepas. Pertama tuh kita lepas dulu misalnya juara 4 5 6. Oh, baru yang 1 2 3. Baru 1 3 4 kali langsung lahir dulu. Mungkin ya itu mungkin siapa? Iya. Atau mungkin dari kepala dinasnya atau ini kan. Itu kira-kira kan. Kalau ini kan fotokopi. Iya. Kamu ngopi. Di mana ya, Pak? Sudah ada samping saya ini ya fotokopi. Aman. Bisa. Ayo lah. Fotokopi dia sini. Iya. Bisa ya, Pak, sebentar. Ayo lah. Iya. Oh, kita saya lupa Makassar. Oh. Masuk kita dulu fotokopi. Nanti kapan kita ulang lagi gitu. Benar. Banyak ulang gitu. Kalau ini kan ada sih. Jadi gol. Bapak, ini ada sedikit kue. Enggak usah lagi. Nggak apa-apa, Pak. Enggak usah. Ini sih duduk. Enggak apa-apa, enggak usah. Saya izin fotokopi dulu ya, Ya, Pak. silakan, ya, Pak. Ya. Fotokopi di mana? Habis di sini ada kok katanya. Tidak. Jam. Bu, fotokopi di mana? Keluar ya, Bu? Basah. Enjoy. Woi. Mbak, bisa fotokopi enggak, Mbak? Fotokopi, Mbak. Dari yang dilipat ini, Mbak, ya, sampai yang dilipat terakhir. Jadi sepanjang ini deh. Iya, boleh. Kalau dia dibagi dua bisa enggak, Mbak? Dibagi dua udah. Oh, oke. Paling ini jadi lipat dana. Boleh. Tapi tidak bolak balik. Oh, iya, oke. Kali ya. Ya.